Kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cinta kepadamu, karena takut engkau berpaling dan menjauh. Bagi Gibran, cinta itu keheningan. Semakin orang cerewet ngomong tentang cinta, semakin dia jauh. Katanya Gibran, kusucikan bibirku dengan api suci untuk berbicara tentang cinta. Tetapi saat ku buka bibirku untuk bicara, ku dapati diriku diam membisu. Aku biasa mendendangkan lagu cinta sebelum aku memahaminya. Tetapi ketika aku mengerti, segala kata dari mulutku jadi tak bernilai. Dan nada-nada cinta dalam dada jatuh dalam keheningan yang luruh. Jadi cinta itu kayak pedes, kayak pahit, kayak manis. Semakin panjang penjelasannya, semakin tidak pas menggambarkan realitasnya. Cara paling gampang untuk memahaminya bukan dijelaskan, tapi dirasakan langsung. Jadi bagi para penyair, dunia kata-kata tentang cinta itu dunia yang dangkal. Semakin tebal buku yang menjelaskan tentang cinta, semakin dia dangkal. Karena dia harus memaksa dunia keheningan menjadi dunia keramaian. Terus tidak usah dijelaskan neko-neko, praktek aja langsung. Setiap apapun yang ada di sekelilingmu, pakailah relasi tertinggi yang namanya cinta. Hidupmu akan indah. Coba aja. Selama ini semua kegalauanmu karena kamu ngasih nama relasi yang macam-macam. Kalau sama ini teman, kalau sama ini musuh, kalau sama teh ini pemberian gratis. Relasi ini macam-macam, tapi gantilah semua relasi dengan cinta. Itu akan enak hidupmu demi dirimu sendiri. Dan gak usah dibahas kayak gimana ya Pak, cinta sama teh itu kayak gimana. Kamu bisa sendiri pasti. Cinta itu keheningan. Jangan cerewet, dipraktekkan aja langsung. Yang kedua, satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam cinta, tidak banyak sebenarnya, hanya satu yang perlu kamu lakukan: pasrah. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walau terjal berliku-liku jalannya. Apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah, walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu membuatmu terluka. Jika dia bicara padamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara yang menghancurkan taman bunga. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu. Demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Jadi satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu, dalam cinta, hanya pasrah. Jadi pasrah itu berarti kamu tidak mundur dari cinta apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh cintamu. Senang, susah, sumpek, sedih, kecewa, tetap maju terus dalam cinta. Kenapa? Nanti ada dimensi yang lain, cinta menyucikanmu. Jadi sebagaimana dia memahkotaimu, demikian juga dia menyalipmu. Kalau cinta bikin susah, itu bukan karena memang dia hakikatnya sendiri susah, tapi itu seperti bunga mawar yang harus dipangkas durinya. Dipangkas itu sakit. Maka dalam cinta pasrahlah. Jangan banyak komplain, jangan banyak menuntut. Nah itu katanya Gibran, kepasrahan. Dan ini beratnya luar biasa. Kamu boleh bilang, tidak manusiawi itu Pak.
Ya kan? Ya monggo aja. Mana yang manusiawi, mana mbak. Kalau di Gibran pembuktiannya pakai hati nurani. Oke, itu kayak orang tua sama anak kecil itu loh. Ibu sama anak kan relasinya cinta. Dan itu kalau anak itu pasrah saja apa maunya orang tua, dia lebih selamat. Karena dia belum paham hidup ini. Anak kecil, ya kan? Kadang sama ibunya dijewer, kadang sama ibunya dimarahi, kadang dikunci dalam kamar biar kamu kapok. Itu kan sebagaimana dia memahkotaimu, demikian pula dia menyalibmu. Tapi bukan karena untuk menyiksa, demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Kalau enggak mungkin bahaya. Anak ini harus perlu dididik. Jadi yang kedua, cinta itu kepasrahan. Yang ketiga, meskipun kamu pasrah, sadarilah bahwa setiap hal, setiap diri punya kebebasannya masing-masing. Saling bercintalah, namun jangan membuat belenggu dari cinta. Biarkan cinta seperti air yang lincah menjelajah di antara pantai dua jiwa. Saling isilah gelas minumanmu, tapi jangan minum dari gelas yang sama. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari piring yang sama. Bernyanyi, menarilah bersama dan bersukacitalah. Hanya biarkan masing-masing dalam ketunggalannya. Bahkan masing-masing tali harpa memiliki ketunggalannya, walau mereka berdendang dalam lagu yang sama. Kebebasan. Setiap pribadi itu unik. Dalam cinta harus ada respect, penghargaan pada keunikan masing-masing. Tidak harus dipaksa. Terus, ini yang paling berat cinta itu ketulusan. Tulus itu cinta tidak memberikan apa-apa kecuali hanya dirinya. Cinta pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum dan berkata, aku turut berbahagia. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita sadar bahwa orang itu akan lebih bahagia apabila kita melepaskannya. Cinta hanya mengajarkan aku untuk melindungimu, bahkan dari diriku. Adalah cinta yang bebas dari api maksudnya dari nafsu, yang menahanku dari mengikutimu pergi ke tempat yang jauh. Cinta membunuh hasratku sehingga engkau bisa hidup dengan bebas dan benar. Cinta yang terbatas mencari kepemilikan dari orang yang dicintai. Namun cinta yang tak terbatas hanya mencari dirinya sendiri. Cinta hanya mengajarkanku untuk melindunginya, bahkan dari diriku sendiri. Kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cinta kepadamu, karena takut engkau berpaling dan menjauh. Lalu bila suatu saat ia pergi, kau akan menyadari bahwa dia adalah cinta yang tak kau sadari. Laksana butir-butir gandum, kau akan diraihnya ke dalam dirinya. Maksudnya oleh cinta. Ditumbuk-tumbuknya engkau sampai polos, diketamnya dirimu sampai terbebas dari kulitmu, digosoknya tubuhmu sampai putih bersih, diremas-remasnya dirimu sehingga mudah dibentuk, dan akhirnya diantarkannya dirimu kepada api suci, laksana roti yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Jadi kalau kalian menjalani laku makom yang namanya cinta tadi, itu sebenarnya semacam penyucian, membersihkan dirimu sendiri, gak ada hubungannya sama pasanganmu, melatih kualitas moralmu. Puncaknya ajaran agama itu ikhlas,
Puncaknya cinta ada pada ketulusan. Dan itu memang berat, pahit, perih, tapi hasilnya bagus. Penyucian bikin kamu jadi bersih. Orang ikhlas itu kan ya tidak ada hubungannya dengan berapa harta yang dia miliki, berapa reward yang dia dapat. Tapi satu-satunya yang dia dapat adalah kejernihan batin. Hidup yang tanpa pamrih, tanpa negosiasi. Dan ini memang beratnya di situ. Bukan waktu kamu nembak ditolaknya, tapi batinmu yang terasa. Yang kamu sudah ditolak aja masih bisa tulus, bisa mencintai, bisa berkorban untuk dia. Itu kan luar biasa. Dan ketika kamu terlatih kayak gini, relasi apapun, ketika labelnya adalah cinta, akan terasa ringan. Jadi seolah-olah kamu yang bertahan, seolah-olah kamu yang dikorbankan dalam cinta, tapi korban adalah penyucian. Tidak ada yang pernah menerjemahkan korban itu sebuah kekalahan, tapi dirimu sendiri. Kayak tadi, kayak tanah yang berubah jadi keramik. Selama dia masih tanah, masih kotor. Tapi setelah dibanting-banting, setelah diputer-puter, bahkan setelah dibakar, baru dia jadi keramik yang mahal dan berharga. Itulah cinta.